Qin Yichen menutup mata terhadap apa yang ada di belakangnya, karena dia tahu bahwa orang-orang ini hanyalah badut. Itu adalah master di balik layar yang sebenarnya yang mengirimnya untuk menguji dirinya sendiri. Sekarang lebih sulit untuk menebak siapa yang mengirim orang-orang ini. Dari sudut pandang saat ini, ada alam dewa, wilayah bintang Changlan, dan wilayah bintang Huotu. Ketiga pihak ini memiliki kemungkinan besar untuk menguji diri mereka sendiri. Meskipun Changlan Starfield dan Huotu Starfield memiliki kecenderungan untuk menurun, Qin Yichen tahu bahwa tidak ada mantan penguasa yang akan menolak dengan sukarela. Apa yang perlu mereka lakukan adalah merebut setiap kesempatan dalam lingkungan seperti itu dan mendapatkan kembali supremasi mereka. Dan perubahan yang dibawa oleh Qin Yichen adalah peluang mereka. Sekarang mereka masih dalam sikap menunggu dan melihat. Ingin melihat apakah Qin Yichen memenuhi syarat untuk membiarkan mereka bertaruh. Faktanya, Qin Yichen lebih bersedia untuk bekerja sama dengan Changlan Starfield dan Huotu Starfield daripada kekuatan yang meningkat terakhir yang dikatakan Jia Luo. Bagaimanapun, itu adalah pembangkit tenaga listrik kuno, dan bahkan jika itu menurun, latar belakangnya masih ada. Apalagi kebutuhan mereka sangat jelas, yaitu untuk mendapatkan kembali posisi dan identitas yang terhormat. Di bawah premis seperti itu, Qin Yichen dapat memberi mereka cukup hak dan perlakuan yang baik untuk menarik mereka ke sisinya. Tentu saja, premisnya adalah dia dapat bersaing dengan Mahkamah Agung. Adapun kekuatan yang baru naik, ada terlalu banyak ketidakpastian, tetapi Qin Yichen tidak begitu tertarik untuk bekerja sama dengan mereka. Dengan pikiran mereka sendiri, semua orang datang ke rumah master kota yang sepi. Melihat tembok kota yang rusak, para penguasa kota ini tidak bisa menahan diri. Sebelumnya, mereka sengaja tinggal di sini dan tidak pulih, tetapi mereka tidak menyangka bahwa sekarang mereka harus menghadapi situasi seperti itu. Ada abu yang tak terhitung jumlahnya di tanah, dan bahkan rumah penguasa kota, di mana aula utama tidak ada lagi, memulai perjamuan. Agak lusuh. Nah, Tuan Cahaya, mengapa kita tidak mengirim seseorang untuk membersihkan tempat ini terlebih dahulu? Mendengarkan Tuan Kota Feng menerima untuk tidak memiliki lingkungan seperti itu, lingkungannya sangat berantakan, dan orang-orang akan tahu sekilas bahwa ini bukan tempat yang baik, dan saya tidak ingin tinggal di sini sebentar. Qin Yichen mengabaikan kata-kata Tuan Kota Feng, dan duduk dengan murah hati, sama sekali mengabaikan bahwa tempat dia duduk penuh dengan abu. Sikap seperti itu membuat penguasa kota lain diam, dan mereka hanya bisa menahan amarah dan duduk di posisi masing-masing. Mendengarkan Feng Chengzu mengerutkan kening, dia memperhatikan dengan baik tempat di mana dia akan duduk, dan ragu-ragu lagi dan lagi. Tuan Guang belum menyiapkan makanan, dan di sini sangat dingin. Mengapa kamu tidak pergi ke aku mendengarkan kota berangin? Dan aku akan membiarkan restoran terbaik di bawah-bawahanmu menyiapkan meja makanan lezat. Sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Melayani. Kata-kata sederhana ini menghancurkan pikiran terakhir penguasa kota berangin. Ada suara logam bertabrakan, dan beberapa pemilik kota menoleh untuk melihat. Hanya untuk melihat Matt, sosok kekar, memegang piring, berjalan perlahan ke Qin Yichen. Setelah membungkus sedikit ke Qin Yichen, dia berbalik untuk melihat tuan kota lain yang hadir. Tuan Guang memerintahkan saya untuk mengadakan perjamuan, tetapi sekarang saya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan di kuil Tuan Guang, dan saya tidak dapat membawa makanan lezat, sedikit lauk, saya harap Anda tidak pikiran. Setelah berbicara, Matt meletakkan piring di depan Qin Yichen dan membukanya dengan tangannya sendiri. Yang ada di piring ini hanyalah semangkuk nasi putih. Bersamaan dengan Matt, ada banyak senjata, tetapi tidak satu pun dari mereka yang hidup. Adegan aneh seperti itu sudah cukup bagi penguasa kota ini untuk mengabaikan daun sayuran lusuh di piring di depan mereka. Senjata itu berhenti di depan Tuan Kota Ting Feng, meletakkan piring kecil, dan kemudian berhenti di meja Tuan Kota Ting Feng, menunggu perintahnya. Qin Yichen benar-benar mengabaikan nasi putih. Hal-hal ini tidak diperlukan untuk semua orang yang hadir. Mereka juga bukan inti dari perjamuan Qin Yichen yang sebenarnya. Menyelenggarakan perjamuan hanya untuk mengurangi gesekan internal yang tidak perlu melalui negosiasi. Menunjukkan kekuatan seseorang saat ini jauh lebih penting daripada makanan lezat. Qin Yichen mengepalkan tinjunya di Tuan Kota Ting Feng. Tempat ini kumuh. Saya tahu bahwa Tuan Kota Ting Feng tidak suka kotoran. Meskipun piringnya kecil, saya sudah membersihkannya dengan hati-hati beberapa kali dan benar-benar bersih. Informasi ini adalah apa yang dilihat Qin Yichen di ruang kerjanya. Meskipun sejarah yang ditulis oleh pemenang tidak dapat dipercaya, masih ada banyak informasi berguna di dalamnya. Misalnya, Tuan Kota Ting Feng, lokasi geografis Kota Ting Feng tidak baik, tidak ada saluran ruang angkasa yang mengarah ke bidang bintang lain di sekitarnya, dan selalu dalam keadaan kecil dan transparan. Kali ini dia muncul di sini, terutama karena dia menjanjikan keuntungan yang dijanjikan oleh orang lain. Sejujurnya, situasi Kota Ting Feng lebih buruk daripada kota reruntuhan Qin Yichen. Mereka dapat menjalani kehidupan yang stabil, tetapi mereka tidak dapat memiliki batas atas yang lebih tinggi dan hanya dapat menempel di satu tempat. Jika Anda ingin meningkatkan status Kota Ting Feng, itu akan membutuhkan perubahan besar di seluruh alam dewa,
dan kesulitan masalah ini bahkan lebih sulit daripada upaya Qin Yichen untuk menduduki alam dewa. Karena meskipun penguasa berganti, kota angin akan selalu ada dan tidak akan berubah. Qin Yichen juga melihat ini, dan merupakan orang pertama yang melemparkan cabang zaitun ke tuan kota Tingfeng. Karena Anda masih memiliki pemikiran untuk berubah pikiran, maka setuju untuk membantu saya berurusan dengan Mahkamah Agung. Inilah yang tidak dikatakan Qin Yichen, tetapi semua orang mengetahuinya dengan baik. Setelah selesai berbicara, Qin Yichen memandang tuan kota Tingfeng dan memberi isyarat padanya untuk membuka tutup piring. Mendengar bahwa penguasa kota Feng ragu-ragu sejenak, dia tiba-tiba tersenyum. Saya tiba-tiba merasa sekarang bahwa apa yang terlihat sedikit kotor sebenarnya tidak buruk. Setelah membuka tutupnya, tuan kota Feng tercengang. Apa yang ada di piringnya bukanlah makanan, tetapi sepotong kecil tanah awan. Tanah awan membawa tanda unik dari kuil penguasa cahaya, yang dicap pada posisi di mana semua tanah awan akan dicap. Awan. Tidak, ini adalah tanah awan yang diciptakan oleh Su Cheng. Segera, penguasa kota yang hadir tidak tenang. Tanah awan adalah sumber daya paling penting dari alam dewa. Dengan tanah awan, dimungkinkan untuk memperluas kota terapung. Hanya setelah kota terapung diperluas, dapatkah ada basis populasi yang cukup untuk membiakkan para jenius? Kelahiran jenius, pada gilirannya, mempengaruhi kota terapung. Ini adalah siklus yang baik, siklus yang dimulai dari awan dan tanah. Mendengar bahwa tuan kota Feng tahu nilai dari benda ini, dia dengan cepat menutup tutupnya. Bahkan jika dia menarik napas dalam-dalam, dia tidak bisa menyembunyikan kengerian di dalam hatinya. Berapa hari yang dibutuhkan kuil penguasa cahaya untuk datang ke alam dewa? Mereka bahkan memiliki awan dan tanah yang mereka buat sendiri. Jika mereka tinggal selama beberapa tahun lagi, mereka tidak dapat melepaskan sarang lama Mahkamah Agung. Mendengar bahwa tuan kota Feng tidak bisa menahan kengerian di hatinya, dia menatap kosong ke arah Qin Yichen. Berapa banyak yang bisa kamu hasilkan dari awan dan tanah ini? Di bawah premis bahwa tanah awan dapat diproduksi, jumlah output adalah informasi yang paling penting.